Di Tony Channel kali ini Tony akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan kritis pada pasien dengan gagal hepar. Yang pertama, Tony akan menjelaskan tentang pengertiannya. Gagal hati adalah kondisi di mana sel-sel organ hati mengalami kerusakan penuh atau sebagian sehingga tidak mampu melakukan fungsi-fungsinya, dan kondisi ini cukup serius dan memerlukan pengobatan mendesak. Gagal hepar adalah kehilangan fungsi yang berat yang timbul dengan cepat seperti pada hepatitis virus atau akibat obat. Gagal hati dibagi menjadi dua. Yang pertama, gagal hati akut. Yang kedua, gagal hati kronis. Yang kedua ada etiologi. Menurut Kowalak dan Wells 2017, penyebab dari gagal hati yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hepatitis virus. Yang kedua, hepatitis non virus. Yang ketiga, sirosis hepatitis. Yang keempat, kanker. Yang ketiga, manifestasi klinis. Yang pertama itu ikterus akibat kegagalan hati, melakukan konjungasi bilirubin. Yang kedua, nyeri abdomen atau nyeri tekan abdomen akibat inflamasi hati. Yang ketiga, mual dan anoreksia akibat efek sistemik inflamasi. Yang keempat, rasa lelah dan penurunan berat badan akibat kegagalan metabolisme hati. Yang kelima, prioritas akibat penumpukan bilirubin dalam kulit. Yaitu yang keempat, komplikasi. Komplikasi pada gagal hepar yang pertama ada perdarahan varises, yang kedua perdarahan GI, yang ketiga koma, yang keempat kematian menurut Kowalak dan Wells 2017. Yang kelima ini pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik yang pertama tes darah hati, yang kedua INR, yang ketiga fungsi hati, yang keempat panel metabolik, yang kelima screening toksin AGD, yang keenam USG untuk melihat penyakit hati yang lain menurut Saman 2020. Yang keenam yaitu ada penata laksanaan. Penata laksanaan meliputi yang pertama transplantasi hati, yang kedua diet tinggi karbohidrat rendah protein untuk memproduksi defisiensi gizi dan mencegah beban kerja hati yang berlebihan. Yang ketiga yaitu pemberian laktosa untuk mengurangi kadar amonia darah dan membantu mengurangi sebagian gejala ensefalopati hepatik. Yang keempat, parasintesis untuk mengeluarkan cairan asitas dan mengurangi ketidaknyaman abdomen. Yang kelima, pemberian vitamin K untuk mengendalikan perdarahan dengan menurunkan waktu protombin menurut Kowalak dan Wells 2017. Itulah penjelasan yang bisa Fatoni jelaskan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, Fatoni minta maaf. Saya ucapkan terima kasih.